Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widawaryani dari Prodi Manajemen Informatika. Di sini saya akan menjelaskan sifatul insan yang mana merupakan salah satu tugas ITS pada mata kuliah pendidikan agama. Sifatul insan dalam bahasa Arab dapat diartikan sebagai sifat-sifat manusia. Jadi sifatul insan adalah sifat yang ada pada diri manusia, sebagaimana Allah memberikan akal kepada manusia untuk berpikir. Dengan berpikir itu manusia dapat membedakan mana perkara yang baik dan juga mana perkara yang buruk. Nah, kita pasti sudah tahu ya, sifat yang ada pada diri Rasulullah itu ada 4. Yang pertama yaitu sidik, yang artinya jujur dan berkata benar. Setiap perkataan yang kita ucapkan benar, sesuai dengan tindakan. Yang kedua ada amanah, yang berarti dapat dipercaya. Contohnya adalah kita sebagai seseorang yang mempunyai gelar mahasiswa harus menggunakan kesempatan itu dengan sebaik mungkin, tidak hanyut dalam euforia dunia perkuliahan yang salah. Yang ketiga ada fatonah, yang berarti pandai atau cerdas. Pandai dalam hal duniawi sangat dianjurkan, apalagi kita hidup di dunia ini memerlukan harta. Tetapi sebagai seseorang muslim yang cerdas, harta saja tidak cukup. Sebagaimana Rasulullah pernah mengatakan di dalam hadis bahwasanya seseorang muslim yang cerdas itu adalah seseorang yang selalu mengingat kematian dan siap menghadapinya. Yang terakhir ada tablik, yaitu yang artinya menyampaikan wahyu. Seseorang yang menyampaikan hal-hal kebaikan kepada orang lain. Dalam pembahasan Mahda Nafsul Insan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengilhamkan kepada jiwa manusia jalan-jalan kefasikan yang disebut dengan al-fujur, dan juga jalan ketakwaan yang disebut dengan at-taqwa. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Asy-Syams ayat 7-8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Yang artinya, demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan juga ketakwaan. Pengertian takwa sendiri adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Seseorang yang taat kepada Allah yaitu seseorang yang menjalankan perintahnya dan menjauhi hal-hal maksiat yang menyebabkan dosa pada dirinya, karena dia juga takut akan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah juga berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah di jalannya agar kamu beruntung. Sifat takwa sendiri berbagai macam ya. Di sini ada bersyukur. Bersyukur berarti kita mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, di mana dengan bersyukur juga mempunyai manfaat untuk kesehatan dan jiwa kita. Kemudian ada bersabar. Bersabar di sini kita harus bisa menahan diri kita, apalagi emosi kita, keinginan kita, dan juga kita berada di suatu situasi sulit pun kita harus bisa bertahan gitu, tanpa mengeluh. Penyayang. Islam mengajarkan kasih sayang dan cinta itu sangat penting dalam aspek hubungan manusia, maupun itu antara keluarga, teman, maupun itu juga dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada bertobat. Bertobat itu berarti kembali ke jalan yang benar, di mana seseorang itu yang tadinya berada di jalan jauh mendekatkan dirinya ke jalan yang lebih dekat lagi, yaitu dengan mendekatkan diri kepada Allah. Lemah lembut, kelembutan dalam perkataan dan juga perbuatan. Nah, sikap inilah yang harus kita kedepankan di dalam kehidupan sehari-hari, agar kita terhindar dari perkataan yang kasar dan juga perbuatan yang kasar. Kemudian ada jujur, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Jujur adalah perkataan yang benar dengan perbuatan kita. Kemudian ada amanah, yang sudah dijelaskan tadi juga, yaitu kita bisa menjalankan amanah tersebut dengan sebaik mungkin. Nah, pengertian fujur sendiri yaitu kebalikan dari takwa. Jadi fujur itu adalah perbuatan yang buruk. Sifat fujur juga berbagai macam. Di sini ada kufur atau ingkar, yaitu ada mendustakan atau dia tidak menerima perintah-perintah Allah, yang akhirnya seseorang tersebut bisa jadi kafir.
Terus ada gafilan, yaitu lalai dalam segala hal, adalah seseorang yang tidak fokus atau lalai dalam mengerjakan sesuatu. Contohnya adalah lalai dalam mengerjakan sholat. Kemudian ada haluan, yang berarti banyak berkeluh kesah dalam hidupnya. Berarti dia juga di sini tidak bersyukur ya, tidak mensyukuri atas nikmat yang telah Allah berikan kepadanya, sehingga di dalam hidupnya dia banyak berkeluh kesah. Kemudian ada ajulan, yang suka tergesa-gesa. Jadi seseorang yang suka terburu-buru, atau seseorang tersebut ingin memperoleh sesuatu pada detik itu walaupun belum waktunya, karena sebagaimana sesuatu itu sudah Allah tentukan pada waktunya juga. Jadi kita hanya bisa terus berusaha dan juga terus berikhtiar. Yang terakhir ada tagihan, yaitu melampaui batas. Nah, sikap ini mengajarkan kita untuk tidak berlebihan, sebagaimana yang berlebihan itu tidak baik. Nah, di sini ada tazkiyatun nafs, di mana tazkiyatun nafs ini adalah proses penyucian jiwa atau menjernihkan hati dari berbagai dosa atau dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Nah, supaya kita tidak terjerumus ke al-fujur tadi, perbuatan yang buruk, kita harus bisa tazkiyatun nafs, yaitu menyucikan jiwa. Dimana jika diri kita dibiarkan tanpa tazkiyatun nafs, akan berkarat dan akhirnya akan kotor, sehingga menjadikan manusia itu merugi. Nah, bagaimana sih cara kita untuk menyucikan jiwa? Yaitu dengan takwa tadi. Takwa adalah menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Yaitu bagaimana sih cara kita untuk menjalankan perintahnya? Yaitu dengan tadi, sifat-sifat takwa yang tadi. Nah, mungkin sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.